Yang belakang kelihatan ini agak warna ini. Baik, semuanya kerudungnya taruh dulu. Kerudungnya tidak ada yang megang kerudung dulu. Dibuka tidak apa-apa. Sudah masih sel? Sudah. Taruh dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Nah, baik, hari ini saya minta jam pertama karena nanti ada kegiatan lain. Ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan tahap pasca penulisan. Kemarin saya sudah mengecek 7 kelompok ya. Ternyata masih ada yang belum menulis sama sekali. Nah, sebelum itu biar saya cek dulu kemarin, kemudian saya evaluasi hari ini terkait bagaimana menulis buletin yang baik. Ya, kemarin masih ada kata baku yang masih salah, masih tidak sesuai, ejaan yang disempurnakan, masih ada yang menulis koma dan titik masih kurang baik. Koma itu ketika lebih dulu koma apa dan. Misalnya yang berenang adalah Atar, koma, Gibran, koma, dan akan. Ya, jadi koma dulu dan akan. Ya, itu salah satu contoh saja. Nah, tahap pasca penulisan, biar kalian tahu dulu ya, bahwa di situ tidak layout buletinnya jangan dirubah. Kenapa? Biar sama, satu sekolah itu buletinnya sama, gitu loh Mas. Yang beda apanya kira-kira? Isi ya. Nah, yang beda itu isinya. Meskipun topiknya sama, kira-kira satu kelompok dengan kelompok lain sama nggak? Beda. Meskipun narasumbernya sama. Nah, tujuan kita hari ini, pembelajaran kita adalah kita akan mempelajari unsur dalam buletin itu seperti apa, sama nanti tentang kaidah menulisnya seperti apa, ya tidak sembarang. Nah Mas, Mbak, nanti kalau sudah jadi buletin, contohnya ada, nambe. Kalau sudah jadi buletin, itu berarti haknya kalian. Artinya buletin itu adalah karya dan ide kalian. Misalkan suatu saat nanti ada buletin yang sama, nyontek misalkan, semoga tidak terjadi. Kelas 6 Ibnu Batuta ternyata nyontek punyanya kelompoknya ini, padahal itu di situ tertulis adalah penulisnya kelompok 1 Al-Jazari 6A. Misalkan ternyata dicontek oleh orang lain, itu disebut sebagai plagiat atau, dan itu sebenarnya ada hukumnya. Plagiat tulisan itu loh Mas dihukum. Ada hukum pidananya, ada hukum perdata dan ada hukum pidana. Nah, makanya menulis buletin itu adalah hak karya kalian. Paham? Makanya saya meminta tidak boleh sama dengan tahun sebelumnya. Nah, di buletin itu ada logo. Logo itu yang harus kalian tentukan warnanya, kan di situ warna biru sesuai haknya, sesuai identitas sekolah. Kalian kan warna biru itu. Makanya di bagian atas itu adalah warna biru ya. Kemudian ada, itu disebut header ya. Header. Kalau di MS Word itu namanya header. Ada citra. Ini berisi foto. Usahakan cari foto yang menarik. Ya Pak Akila. Perlu disampaikan ke Mbak Kaila. Kok jauh sekali. Ya. Citra itu berisi foto yang menarik. Kalau kalian tidak punya linknya, sudah Pak Akila, apa yang perlu dibicarakan? Bisa diteruskan. Kalau mau ngobrol nanti aja, nggak usah bahasa isyarat. Saya paham. Ya, ngobrol nanti aja. Kalau pengen ngobrol, ngobrol, nggak apa-apa. Ya. Saya lanjut. Citra itu berisi apa, Mbak Kaila? Apa citra itu dalam buletin? Apa Akila? Bingung. Karena belum saya jelaskan. Tak bingung sih? Baca itu loh.
Lah gak kelihatan berarti didengarkan. Ya, paham? Kan kesepakatan kelasnya adalah kalau ada guru bicara ya berarti didengarkan. Ya, kalau kamu tidak mendengarkan, fokus dengan orang lain. Citra itu isinya adalah foto yang menarik terkait topik. Saya ulangi, topikmu apa Mbak Akila? Taruh topike. Topikmu apa Mbak Kaila? Topikmu. Hah? Santera. Topikmu apa Mbak Akila? Satu lagi apa? Selain edukasi mitigasi bencana. Hak moco. Ayo. Makanya itu harus dibaca semua meskipun Akila baru masuk kemarin ya. Ayo dibaca apa di situ? Yang keras. Suruh baca Akila, suruh baca Akila. Baca yang keras. Ayo kelompok tidak tahu topik ini gimana terusan. Apa? Topik keduamu adalah satu lagi, kan ada dua topik sih, Mbak. Apa? Apa? Nah, terus apa topik keduamu? Loh, jangan saling nyalahkan. Yang kedua apa? Tulis, berarti ke Museum Brawijaya. Nanti fotonya bisa disesuaikan di yang masuk ke buletinnya bisa disesuaikan. Kalau kalian buka petunjuk penulisan, coba semuanya buka petunjuk penulisan kelas 6A. Nah, di sini di bawah itu sudah saya lengkapi. Kalau misalkan kalian membutuhkan foto, di situ sudah ada linknya ya, link foto dokumentasi kegiatan. Nah, ada foto guru juga di sini. Kalau misal membutuhkan narasumber, bisa di crop sesuai. Yang sementara ada adalah mitigasi bencana, kemudian petualangan season 16, Museum Brawijaya. Sudah itu saja. Yang lain berarti yang belum ada, kayak Santera berarti memang Pak Rudi tidak punya. Jadi minta ke narasumbernya. Sampai di sini paham? Kalau paham saya lanjutkan. Yang terakhir dalam unsur buletin itu adalah redaksi. Nah, ini yang memerlukan keterampilan menulis kalian. Harus kerjasama. Kalau satunya menulis, kira-kira satunya ngapain? Dalam kelompok, membuat redaksinya, tulis tangan dulu, Mbak. Ini tinggal masukkan ke buletinnya. Begitu loh, Mas. Kan kalian wawancara sih kemarin. Sudah wawancara. Kalau belum hari ini boleh wawancara lagi. Nah, unsur buletin ini harus ada dalam buletin kalian. Ya, kita lanjut. Kaidah penulisan. Yang pertama, harus memiliki unsur gramatika. Artinya apa? Sesuai dengan kata baku dan tidak baku. Kemarin ada yang masih pakai kalau, KEKALAU, kalau. Praktek apa praktik? Praktik yang benar ya. Kalau kalian butuh referensi di Google itu ada namanya KBBI online. KBBI online. Itu bisa mendeteksi kata itu apa baku atau tidak. Kalau tidak baku tertulis not apa gitu, tidak ditemukan. Kalau baku praktik yang benar pakai I. Praktik. Nah, kalau bahasanya Jawa Pak, boleh. Ya, sinau atau ini contoh ya. Nanti yang berhubungan dengan citra misalkan. Ini kelompoknya siapa ini? Al-Jazari sinau ke Museum Brawijaya Malang. Kelompok 7. Kelompok 7 siapa? Nah, yang disebut logo tadi, saya ubah warnanya menjadi oranye biar menyesuaikan. Misalkan ini kan gambarnya roda peteng ya. Terus kamu kasih warna hitam, kira-kira kelihatan kan? Enggak, berarti mencolokkan jadi warna oranye atau warna lainnya. Nanti boleh diedit itunya saja.
Kalau headernya tidak bisa diedit. Bahasa Inggris boleh asalkan bahasa Inggrisnya benar loh ya. Nah, kalau tadi unsur gramatika, maka yang kedua maknanya harus jelas. Intinya itu kan dibaca orang, Mas, Pak. Itu akan dibaca itu. Bahkan punyanya Ibnu Firnas itu sudah dibaca oleh 59 guru penggerak Kota Batu plus PJ Wali Kota. Ya, karena dulu itu saya bawa ke acara penganugerahan guru penggerak Kota Batu. Salah satunya itu. Nah, itu namanya buletin kaidah. Itu dibaca itu. Oh, ternyata anak kelas 6 bisa membuat ini, dibaca. Oh, ternyata ada. Oh, dibuat oleh ini. Dan sudah ditempel itu di Dinas Pendidikan. Ya, semoga punya kalian juga bagus. Memiliki makna yang jelas, artinya unsur makna yang jelas itu memberikan informasi. Jangan bertele-tele. Pada suatu hari saya ke museum misalnya. Kira-kira tulisan kalian ini narasi apa deskripsi? Bisa narasi ya, kalau kalian mencantumkan unsur tanggal. Saya berangkat ke Museum Brawijaya tanggal sekian, naik bersama ini, itu narasi. Kalau kalian menjelaskan, misalkan pembelajaran luar sekolah ke Museum Brawijaya merupakan studi lapangan yang dilakukan oleh guru IPAS. Dalam hal ini adalah Bu Ida. Nah itu berarti deskripsi. Nah nanti disesuaikan. Ya. Yang kedua, mengekspresikan imajinasi kalian. Kalian menulis itu pakai hanya contek atau menurut kalian. Pasti kalian kan tambahi kata konjungsi, dan, tapi, ya, pada. Itu pasti kalian akan menambahi sendiri. Meskipun dari Bu Ulfa misalkan, kemarin yang sudah ke Bu Ulfa, pasti bahasa kalian sendiri, bukan bahasanya Bu Ulfa. Makanya saya sebut buletin itu adalah hasil karya kalian. Yang keempat, menghasilkan karya ilmiah. Jadi kalian nulis itu adalah sebuah karya ilmiah, Pak. Contoh misalkan buku BBM. Ada ya? Buku BBM itu adalah karya ilmiah kalian dan itu patut untuk diapresiasi. Nah, biar kalian paham juga sekalian, bedanya narasi sama deskripsi, ya. Kalau narasi lebih ke peristiwa, deskripsi itu menjelaskan sesuatu. Misalkan program petualangan, berarti menjelaskan programnya, tidak menjelaskan peristiwa petualangan season 16. Kalau menjelaskan peristiwa petualangan season 16 itu namanya teks narasi. Ya, kalian akan sering ke narasi atau deskripsi biasanya. Jarang ke argumentasi atau bahkan ke persuasif. Persuasif ini adalah teks yang mengajak. Misalkan di situ ada di contoh buletin saya dulu itu kayak Ibnu Firnas ada ajakan beramal di bulan Ramadan. Itu berarti teksnya persuasi. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak pertanyaan berarti kita akan mulai lagi penulisannya. Kenapa? Apa sih, Mbak? Iya. Memang foto gurunya ada di situ. Coba dicek dulu, dicek. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan memulai penulisan kembali sampai kita jam 9.45 baru kalian bisa istirahat. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa mulai mengerjakan, boleh di luar kalau memang tidak ada sinyal. Nah. Hah? SPDP sih, Mas, bahasa Indonesia. Yang belum masuk ke akses istilahnya bergantian. Itu nanti biarkan, Mas, tinggal ngambil foto. Nah, tinggal ngambil foto. Tuh, gambarnya belum ada kan? Berarti nggak usah di-download dulu, nggak bisa kalau belum terkoneksi dengan baik. Berarti fokus ke isinya dulu, isi. Nah, isi sesuai yang wawancara kemarin. Yo. Kenapa ngelek?
Bisa. Bisa. Bisa, cuman agak lama. Ya. Jahat. Kalau belum bisa ke gambar, fokus ke tulisannya dulu. Ayo. Kalau tidak bisa di sini, Bas, berarti di kertas kalian tulis dulu sebelum dimasukkan ke buletinnya. Ayo, tulis di kertas dulu. Nanti tinggal masukkan ke sini. Punya Rafiq bisa? Mana? Oke. Ini gambaran aku. Ayo Mas Bobi, mana? Tuh. Kan saya minta tulis manual dulu. Nanti tinggal masukkan ke buletin. Ayo. Yang wawancara topik berapa tadi? Hapus ya. Ini dihapus. Mas itu sudah dimatikan. Halo. Tidak bisa. Sementara di sini tulisan pesta siaga isinya apa saja kemarin sesuai wawancaranya. Lantai atas kan. Iya, yang kedua. Ya. Ini topik keberapa, Za? 1. Topik keduanya sudah? Oh, belum.